Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Jas Purba di channelku Rafael Jas Purba. So, kali ini kebetulan aku sedang berada di Sumatera Utara, di Medan, bukan di Medan sih. Ya dari Jawa, dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Sidikalang. Ya, jadi sampai di rumah di tempat ini aku jadi ingat nih banyak hal, banyak memori yang dulu tempat aku biasa bermain-main, terus tempat biasa belajar, tempat biasa ngobrol-ngobrol bareng teman, terus biasa bandel gitu. Naik sepeda, main bola, banyak hal yang aku coba ingat di sini. Tapi ya ada sedikit memori-memori juga sih waktu mulai dari SD, SMP, SMA di kota Sidikalang ini, kota tercinta. Jadi aku itu anak pertama dari 4 orang bersaudara. Adikku itu ada 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Terus kita mulai dari TK ya, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di tempat yang sama. Berkat Tuhan itu kayak gitu. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya, cuman ya mungkin itulah anugerah dari yang di atas ya. So dulu kita TK itu, kalau misalkan teman-teman yang dari Sidikalang mungkin tahu ya, kita berempat itu TK di TK Pertiwi dulu, TK Pertiwi di daerah Sidikalang. Nah jadi kita itu biasa waktu anak-anak dulu bikin bontot gitu kan, bontot, namanya bontot. Ada yang tahu nggak bontot? Itu kayak bekal makanan gitu lah ya. Oh ya, itu bahasa Indonesia ya, goblok. Nah jadi kita persiapin bekal nih dari mama. Biasa mama bikin banyak itu, kadang telur mata sapi, kadang dikasih mie goreng, kadang dikasih susu juga, kadang teh manis gitu kan, macem-macem, bervariasi setiap hari gitu. Nah jadi itu dibawa tuh pagi-pagi kan udah sarapan dari rumah, nanti siang makan pakai itu gitu tuh. Nah terus TK naik pergi ke TK masing-masing kan bawa ransel. Wah, ranselnya lebih gede dari orangnya. Terus pergi udah ada mobil jemputan khusus dari TK-nya. Terus kita langsung sampai di TK. Biasanya itu sebelum makan siang udah habis. Ya habisnya itu bukan cuma kita yang makan, tapi bagi-bagi bareng teman, tukar-tukeran gitu. Dulu asik banget lah. Nah, jadi makan, habis itu main ayunan, main kejar-kejaran, nari, gambar, banyak banget lah yang dikerjakan dulu. Itu dulu di TK Pertiwi. Kalau TK dulu tuh lebih ke main ya. Kalau sekarang tuh udah beda. Kalau sekarang TK tuh udah belajar, baca, kayaknya kulit baca, ngitung juga ya. Nah gitu, jadi wah udah beda lah. Nah terus habis dari TK masuklah ke SD ya. SD itu kami berempat lah, masuk adik-adikku ya. Kami itu SD di SD 030281, SD negeri itu. Dekat rumah SD-nya, paling berapa meter ya? Gak nyampe lah, kayaknya 1 kilo. Berapa ratus meter doang, deket banget ya. Jadi setiap pagi jalan lah ke situ. Jadi dulu biasa pagi-pagi udah datang kita, jadi sering datang pagi cepat tuh supaya sempat dulu main-main bareng teman. Lagi dulu zaman kelas 3 apa kelas 4 ya. Jadi penjaga sekolah tuh, bapak penjaga sekolah udah percaya sama kita. Jadi ngasih kunci sekolah sama kita. Supaya ngapain? Supaya kita ngeluarin pot-pot bunga dulu tuh. Ngeluarin pot bunga gitu kan. Siapa yang datang pagi ngeluarin pot bunga. Terus udah nunggu masuk. Tapi nunggu masuk tuh kan kita datang biasa jam 6. Masuk sekolah tuh jam 7.30. Nah jadi kita biasa datang tuh udah belum ada yang datang ya teman ya. Mungkin 1, 2, 3 orang udah datang, mulai kita keluarin pot-pot bunga. Terus cepet-cepet tuh kita sapu. Udah selesai sapu, keluarin bola. Terus kita main tuh. Wah makanya jam 7.30 sebelum masuk udah keringatan. Ada yang berdarah-darah kakinya karena jatuh gitu kan. Tapi seru, enak gitu, keren. Wah itu nggak terlupakan sih. Lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Bahkan dulu aku sampai kelas 2 tuh ngitung susah banget. Ngitung, membaca juga termasuk inilah, payah lah. Nah, jadi kita belajar. Tapi dulu itu satu kelas tuh dikit banget orangnya.
berapa ya, nggak nyampe 20, bayangin kelas 1 SD satu sekolah nggak nyampe 20, paling 21, 22 lah paling banyak kan, ada yang keluar, ada yang masuk lagi gitu kan. Gitu, jadi dulu ada panggilan kita sama sekolahnya sekolah Texas karena bebas ya. Lebih banyak main daripada belajar gitu waktu itu, tapi seru, enak gitu. Jadi kita wah, dulu dibandingin dengan sekolah-sekolah yang lain kita ngebanggainnya ini kalau gerak jalan. Wah, kita langganan juara gerak jalan dibandingin sekolah-sekolah yang lain. Gerak jalan pasti semangat tuh latihan. Turis. Waktu SD. Terus waktu SD aku juga sering jadi dokter kecil. Jadi dokter kecil. Padahal dulu kuku nggak tahu ya kenapa dipilih jadi dokter kecil. Jadi kalau zaman dokter kecil itu kita yang ngecek adik-adik kelas, yang sekelas kita juga. Jadi pakai baju dokter gitu kan. Cek kukunya, kalau misalnya kukunya panjang, potong, disuruh baris gitu kan. Padahal teman-teman sendiri atau adik-adik kelas sendiri gitu. Terus nanti guru yang hukum suruh nyapu semua. Itu cek gigi gitu. Kuku, gigi, apakah sikat gigi atau enggak, terus dasi lengkap enggak sama celana gitu, bagus rapi enggak, masuk enggak ke dalam gitu kan. Kaos kaki gitu kan, pendek enggak gitu dulu. Wah. Itulah. Terus SMP kita SMP 1 namanya, SMP Negeri 1 Sidikalang. Kita sekolah di situ, berempat juga di situ. Banyak hal juga kita pelajari di situ, banyak pengalaman juga, ikutan olimpiade, ikutan banyak hal lah, ikutan lomba-lomba. Oh iya, dulu SD pernah ikutan lomba lukis. Jadi aku sama adekku Jandres itu lomba lukis dulu waktu SD. Dan kebetulan juara gitu. Jadi wah, ternyata kita berbakat ya melukis gitu. Itulah waktu SD dulu. Terus itu digumumin sama bupati, tapi bukan kita yang ngambil hadiahnya, mama sama bapak. Karena mereka, mama doang sih. Karena mereka nggak nyangka nggak bakalan mungkin menang lah. Ternyata menang gitu. Dulu aku ingat menang itu karena apa? Karena dulu waktu anak-anak, kalau misalnya melukis, itu pakai pensil. Bikin apa dulu, pensil apa gitu kan. Enggak. Kalau kita itu enggak. Langsung kuas. Tinta, cat, kuas langsung set. Nggak ada pakai pensil, nggak ada pakai penggaris, nggak ada bikin bingkai, nggak. Langsung aja, set. Jadi disangka memang kayak profesional ya, rupanya enggak. Ya itulah dulu. Berdua itu sama Jantes. Dulu juara 3 aku. Terus ke juara harapan 1 namanya, juara 4 ya, harapan 1 Chandres. Lumayan tuh dulu. Wah, lumayan bergengsi lah. Terus masuk ke SMP. Kita SMP tuh olimpiade juga, main-main juga. SMP Negeri 1 seru banget sama teman-temannya, seru. 3 tahun kan. Les juga kalau sorenya, les matematika, les bahasa Inggris. Wah, seru banget lah. Pengen sih ingat-ingat masa itu lagi, atau kalau kembali ke masa itu kayaknya enggak ya. Tapi pengen lah nostalgia tentang itu. Dulu kalau misalkan mau les tuh biasa sama bapak diantar bonceng 3 tuh. Andres, aku gitu kan. Atau kadang bonceng 4 sama Dani depan, Daniel Purba, itu adikku yang nomor 3 namanya. Bonceng di itu. Terus inilah banyak yang dikerjakan di situ. Nah, jadi nostalgianya enak lah. Terus SMA juga, di SMA Negeri 1 Sidikalang banyak banget pengalaman di sini. Sekolah sore, olimpiade, les malam. Ada les malam kita, les sore. Wah, seru lah. Bukan kayak terpaksa ya, tapi memang seru gitu, menarik gitu. Terus kuliah juga. Kuliah kita sempat nih ya, kuliah nih. Kan di tahun 2011 aku masuk nih di Bandung, kan ITB Bandung. Nah, terus si Jandres yang nomor 2, adikku yang nomor 2, masuk 2013. Kan? ITB juga. Terus Dani 2015. ITB juga. Nah, aku sih itu kalau nggak salah S2 ya, udah S2 ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita itu bertiga ngekos di satu ruangan. Bayangin, di satu ruangan yang ukurannya kayaknya 2,5 kali 2,5 ya waktu itu. Bayangin kayak ikan rebus kita. Jadi belajarnya ganti-gantian. Jandres dulu yang pakai meja kan. Kita di tempat tidur, bacanya ngerjain tugas gitu kan, ngerjain laporan, ngerjain praktikum gitu kan, laporan praktikum. Terus Jandres sudah selesai, Dani pakai meja. Terus aku pakai meja gitu-gitulah. Wah, makanya harus sabar lah ya dulu. Berantem gitu kan. Ya nggak mungkin nggak baik kan, soalnya ruangannya 2,5 kali 2,5, 3 kali 3 lah kita bilang ya, karena ada juga lemari lah, jadi 2,5 kali 2,5 gitu waktu zaman kuliah.
Terus terakhir Sheila datang tahun 2016 ya. Dia memang sebenarnya umurnya beda 2 tahun, tapi dia sekolah lebih dipercepat supaya ditemani sama adiknya gitu. Sama abangnya gitu. Jadi kita berempat akhirnya di satu tempat di TB Bandung juga, belajar yang ganti-ganti. Ya, saling estafet pengalaman, cerita-cerita, seru lah. Gak terasa sekarang udah 2020. Jadi nostalgia lah sembari pulang gitu kan. Suasananya, ininya gimana, bentuknya, foto-foto. Aku tadi ngecek foto-foto, lihat-lihat, wah ada perasaan haru, sedih gitu. Nggak kebayang dulu bisa kuliah gitu. Serius, kan di vlog-vlogku yang sebelumnya pernah cerita juga dulu waktu masuk kedokteran gimana gitu. Jadi nggak punya duit untuk kuliah gitu. Ternyata Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu kuat, Tuhan itu orang kaya. Jadi jangan pernah takut nggak kuliah, pasti ada jalan. Kita saksi hidup. Itu. So mungkin itu yang bisa aku bagikan sekarang. Aku Rafael Purba, stay bold and see you.